Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah interface berupa sensor. Kali ini kita akan menggunakan sensor jarak ultrasonik. Ya, seperti ini. Ini komponennya, jadi bisa langsung diambil. Namanya HCSR04 untuk komponennya. Jadi inilah sebuah sensor ultrasonik. Jadi kita lihat dulu propertiesnya. Oke, untuk propertiesnya sendiri bisa kita lihat bahwa sensor ini menggunakan 4 pin, di mana ada pin PCC untuk voltage 5 voltnya, kemudian ada pin GND untuk groundingnya, kemudian ada 2 pin untuk data, di mana yang pertama adalah pin trigger, di mana kalau kita lihat dari penjelasannya, pin trigger ini mengeluarkan sebuah pulsa atau sinyal, ya. Kemudian ada pin echo. Pin echo ini menunggu sampai ada sinyal high, yang nanti kemudian dia akan hitung sebagai sebuah jarak. Jadi saya jelaskan dulu sedikit bahwa sesuai dengan namanya, ini adalah sensor ultrasonik. Jadi dia menggunakan sebuah teknologi atau sinyal ultrasonik atau sebuah gelombang suara, di mana gelombang suara itu akan diciptakan atau dikeluarkan oleh pin trigger ini, ya. Kemudian di bagian trigger ini, kemudian nanti akan terjadi gelombang keluar, kemudian nanti akan terpantul. Jadi sejauh mana gelombang itu terpantul nantinya, itu akan diterima oleh echo, ya. Jadi kalau misalkan ada objek di depannya dekat, maka gelombang itu akan cepat untuk kembali. Sebaliknya, jika benda itu atau objek yang ditempatkan di depannya itu lumayan jauh, maka suara atau gelombang suara yang dikirim oleh trigger ini akan lama juga kembali. Nah, dari waktu kembalinya itulah yang dihitung sebagai jarak nantinya. Jadi semakin lama suaranya itu kembali, maka itu dianggap bahwa semakin jauh jaraknya sensor dari objek. Oke, di atribut boleh dibaca atributnya di sini. Kemudian ada operasinya. Jadi di sini kita bisa menampilkan nanti data ukuran atau jaraknya itu dalam satuan cm. Juga kita keluarkan dalam satuan inci. Nah, selanjutnya di bawah ada contoh untuk kode example-nya Arduino. Jadi di sini kalau kita lihat dari program ini, ternyata dia tidak menggunakan library. Jadi kita bisa langsung copy saja. Ya, nanti sekalian saya jelaskan di program utama. Jadi silakan di copy. Kemudian nanti kita paste di sini. Oke, kita scroll ke yang di atas. Nah, di awal sudah didefinisikan bahwa pin trigger ada di pin 3, namun ini masih kita bisa rubah ya, sesuai dengan kemauan kita untuk penempatan sensornya. Karena ini adalah sebuah sensor digital, maka kita bisa bebas pilih pinnya, mau dipakai di pin digital atau di pin analog, itu boleh-boleh saja. Oke, langsung kita hubungkan. Yang pertama kita hubungkan powernya dulu 5 volt. Kita hubungkan ke PCC dan grounding masuk di pin grounding dari sensor. Kemudian untuk pinnya saya menggunakan pin terdekat saja, ada pin 12 untuk trigger dan ada pin 11 saya gunakan untuk pin echo. Ya, kita lihat artinya kita di sini rubah. Untuk pin triggernya saya gunakan pin 12 dan untuk pin echo saya gunakan 11. Oke, lanjut di void setup. Bisa kita perhatikan bahwa diaktifkan sebuah serial begin. Artinya kita akan menggunakan serial monitor. Jadi kita ikuti saja example programnya. Kita akan menggunakan sebuah serial monitor untuk menampilkan jaraknya nanti. Ya, kemudian di sini ada pin mode, ada pin trigger sebagai output dan pin echo sebagai input. Seperti yang diketahui tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa pin trigger nanti akan mengeluarkan sebuah gelombang suara dan kemudian pin echo akan menerima gelombang suara kembali. Ya, kemudian selanjutnya di void loop. Nah, disinilah posisinya. Jadi di sini ada startnya. Jadi di sini digital write pin trigger high selama delay microsecond 10. Artinya apa?
Artinya di pin trigger nanti akan dikeluarkan sebuah sinyal high atau sebuah suara dalam waktu 10 mikrosecond saja. Ya, kemudian akan mati. Artinya akan ada suara yang keluar dengan durasi panjang itu 10 mikrosecond. Nah, selanjutnya suara yang nanti dilempar tersebut akan menunggu untuk diterima oleh pin echo ini, ya. Ini kenapa di sini ada integer duration pulse in pin echo high. Artinya apa? Artinya dia akan menghitung berapa durasi yang dibutuhkan untuk pin echo menjadi high. Apa artinya pin echo menjadi high? Artinya ada suara yang diterima oleh pin echo ini, ya. Nah, disinilah akan ada rumusnya. Jadi di sini kita diperlihatkan bahwa dia mencetak atau menampilkan di serial monitor tulisan distance in centimeter. Artinya jarak dalam satuan sentimeter itu rumusnya adalah duration dibagi dengan 58. Kemudian di sini juga ada, jika kita ingin tampilkan dalam satuan inci, silakan gunakan rumus duration dibagi dengan 148. Oke, kita coba saja langsung. Oke, ini jelas ya, langsung muncul jaraknya. Ternyata jaraknya 403. Kita coba ya. Nah, di sini ternyata ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita maksimal 400, nilai di sini 403. Tapi biasanya memang sensor dia punya keterbatasan untuk jaraknya, apalagi kalau jaraknya sudah jauh. Ya, artinya gelombang suaranya sendiri itu sudah punya banyak sekali noise. Kalau jarak dekat biasanya dia masih stabil. Nah, ini 23, 49, ini masih stabil ya, 58, 147. Nah, di jarak 1 meter lebih dia sudah mulai ada perubahan ya. Nah, seperti ini. Di jarak 1 meter masih aman, tapi kalau sudah di atas 1 meter sudah mulai tidak sesuai ya, meskipun bedanya cuma 1 cm. Tapi kondisi nyatanya, baik di simulasi dan kondisi nyata itu biasanya sama persis ya. Kalau kita menggunakan sensor ini di jarak dekat, itu biasanya normal, sangat-sangat normal. Tapi jika kita menggunakannya di yang lumayan jarak jauh, seperti 1 meter ke atas, itu biasanya ada sedikit perbedaan data. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah tahu prinsip kerjanya dan sudah kita tahu fungsinya. Tapi di sini saya coba untuk memfungsikannya sebagai fungsi yang lain, bukan hanya sebagai sensor jarak, tapi sebuah sensor yang dapat difungsikan untuk hal yang lain. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya sensor ini biasanya difungsikan juga untuk menghitung, ya. Jadi antara itu menghitung objek, menghitung barang, ataukah menghitung bahkan biasanya digunakan juga untuk menghitung jumlah manusia yang ada dalam ruangan. Artinya apa? Dipasang di pintu masuk. Jadi jika ada orang yang masuk akan counter. Jadi misalkan nilainya 0 akan ditambah jadi 1 ketika ada orang masuk. Ketika ada orang lagi masuk akan ditambah jadi 2. Jika ada orang keluar, maka sensor yang lain akan mendeteksi bahwa harus dikurangi dengan 1. Seperti itu. Nah, kita akan coba. Jadi kita akan mencoba membuat counter up. Jadi nanti fungsinya seperti ini. Jadi jika nilainya misalkan ya di atas 1 meter, dia akan mendeteksi bahwa ada objek di depan. Jadi nanti begini, 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Kita akan coba buat programnya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi atau satuan sentimeter saja. Jadi saya hapus saja ini. Saya juga hapus untuk serial printnya. Jadi cukup seperti ini saja ya. Jadi kalau kita reload, tampilnya sepertinya. Ya cukup ya seperti ini. Jadi kita hanya butuh data ini saja. Nah, di sini boleh tadi kita tambahkan, di awal kita ganti saja. Ini kita ganti menjadi jarak ya.
Kemudian nanti setelah jarak saya mau tampilkan juga. Jadi sini tidak print line ya, print lurus saja. Nah, saya nanti mau tampilkan juga counter atau hitung saja ya, hitung. Jadi dia akan menghitung berapa objek yang masuk. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian nanti serial print hitung. Hitungnya belum kita buat ya, nanti kita buat di atas. Oke, jadi kita buat dulu sebuah tipe data global namanya integer hitung. Oke, seperti ini kita coba dulu. Oke, seperti ini ya, jaraknya 98, nanti hitungnya masih 0 ya, karena kita belum ada apa lagi namanya, belum ada hitungan. Oke, nanti kita coba ganti. Kita akan buat programnya sekarang. Jadi nanti seperti ini ya. Nanti durationnya kita rubah dulu menjadi sebuah jarak. Jadi integernya kita buat lagi ada jarak juga. Ya, jadi jarak ini adalah duration dibagi dengan 58 sesuai yang dirumusin ya. Jadi nanti kita ganti di sini menjadi jarak. Ya, seperti ini. Kita coba reload. Oh, ada kesalahan, sorry. Titik koma. Lagi-lagi titik koma yang kurang. Oke ya, sama ya. Kita hanya membuat tipe datanya saja tadi. Oke, next kita buat programnya. Nah, untuk programnya artinya kita akan menggunakan sebuah informasi bahwa jika jaraknya nanti di atas 1 meter atau 100 cm, maka dia akan melakukan sebuah counter up. Ya, tapi nanti akan ada masalah bagaimana jika datanya 100 terus, apakah dia akan menghitung terus? Nah, kita coba ya. Jadi nanti ada kondisi jika jarak lebih besar 100, maka kita buat hitungnya menjadi plus. Ya, seperti ini. Nah, kita coba dulu ya. Nah, jaraknya 53 ya. Kalau saya tambahkan, dia menghitung terus ya. Padahal ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Harusnya kalau satu kali naik, dia harus turun dulu baru dianggap bisa menghitung lagi. Ya. Jadi kalau dia naik tidak boleh double ya. Ini baru 2, jadi ini 3, 4, 5 ya. Tidak boleh ketika naik terus dia menghitung terus. Kalau dia naik seperti ini artinya dia harus posisinya adalah tetap dalam kondisi diam ya. Oke ya. Jadi kita akan membuat sebuah syarat-syarat tertentu ya, atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini kita buat kondisinya saja ya. Jadi kita buat di sini boleh pakai boolean saja ya, karena hanya 2 kondisi nanti yang kita buat, jaraknya di atas 100 atau jaraknya di bawah 100. Jadi boolnya apa ya, kita buat kondisi saja ya, kondisi. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu kondisi. Jika kondisi sama dengan jika jarak lebih besar dari 100 dan kondisi sama dengan 0, maka ini akan dianggap sebagai hitung plus ya. Jika tidak, artinya jika tiada kondisi lain, maka dia tidak akan berfungsi. Artinya kita coba dulu ya, kita coba saja agar lebih dipaham. Oke ya, ini hitungnya masih berjumlah ya. Oh ya, sorry. Di sini kita ganti. Artinya ketika ini terpenuhi jarak di atas 100 dan kondisinya sama dengan 0, maka kita buat kondisinya menjadi 1. Ya, apa artinya? Artinya ada terdeteksi. Ya.
kemudian hitung plus-plus. Kita coba ulang. Jadi kita hanya memastikan bahwa jika ada satu objek yang terhitung, ini ya, hitungnya sudah oke, cocok ya. Karena memang 248. Coba kita turunkan dulu ya, baru kita reload. Nah, hitungnya 0 ya. Nah, hitungnya 0. Ketika saya naikkan di atas 100, maka hitungnya 1. Ya, tapi kalau saya turunkan, kemudian saya naikkan lagi, tidak bertambah. Nah, kita masih harus rubah programnya. Artinya, nanti ketika turun, jika kondisinya di bawah 100 dan kondisinya sama dengan 1, maka itu membuat kondisi menjadi 0. Oke ya. Kita coba buatkan program lagi. Jika jarak lebih kecil sama dengan 100 dan kondisi sama dengan 1, maka jadi di sini tidak ada fungsi hitung ya. Kita cuman fungsi agar kondisinya dirubah menjadi 0, agar nanti bisa melakukan program ini lagi. Ya, di sini kita tulis kondisi sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Kita reload. Oke, hitung 0. Kita coba naikkan. Nah, 1 ya. Masih aman. Kita kembalikan 0. Ya, ini fungsinya kembali ke 0 ya. Kita naikkan. Nah, sudah ya. Artinya ini sudah bisa menghitung. Jadi anggaplah sekarang ada barang lewat, kemudian tidak ada barang, dia akan turun. Ya, kemudian ada barang lagi, dia akan mengkanter menjadi hitung 3 lagi. Ya, kemudian turun lagi. Ya, posisinya turun, kemudian naik lagi. Nah, cukup ya. Sangat normal hitungannya. Turun, kemudian naik lagi. Ya. Hitung 5. Jadi berapa lama pun di sini posisinya di atas 100 cm, hitungnya akan tetap 5 ya. Sampai dia mendapat nilai di bawah 100, baru dia akan menunggu sampai ada lagi nilai di atas 100 seperti ini. Nah, hitung 6. Jadi bolak-balik saja jika ingin melakukan counter ya. Nah, beginilah caranya kita memfungsikan sebuah sensor ultrasonik sebagai sebuah sensor untuk menghitung jumlah objek, boleh jumlah barang ataupun jumlah manusia yang lewat pada sebuah pintu. Ya, saya kira untuk program ultrasonik ini, pengantar untuk sensor ultrasonik ini cukup. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.